Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita semua bisa berkumpul pagi hari ini di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik karena kasih karunia Tuhan dan serta penyertaan Tuhan terhadap kita. Dalam pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Bahana Morning Devotion. Dengan tema kali ini yang saya ambil adalah hidup baik dalam merasa cukup. Bacaan firman Tuhan saya ambil dari Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Akan saya bacakan. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Baik Bapak Ibu, firman hari ini cukup menohok kita ya Bapak Ibu ya. Karena kita tahu 4 hal yang saya sebutkan, curang, bohong, miskin dan kaya, jelas itu selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Kita bahas untuk 2 hal pertama. Disampaikan bahwa kita memohon dengan sangat agar kita selalu bersih dari kecurangan dan kebohongan sebelum kita mati. Padahal kita tahu Bapak Ibu, kita mati tidak ada yang mengerti kapan kita mati dan bagaimana kita akan mati. Tetapi kita tahu kehidupan sehari-hari kita di area pekerjaan, keluarga, bahkan pertemanan, kita selalu melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, berkali-kali. Dan hebatnya adalah melakukan itu tanpa beban. Karena apa? Karena kita melihat bohong dan curang adalah sesuatu hal yang biasa kita lakukan. Kalau kita lihat, hidup kita sudah sangat-sangat bergeser jauh dari apa yang Tuhan inginkan terhadap hidup kita. Tuhan menginginkan kita, mengharapkan kita untuk bisa menahan diri, untuk tidak berbohong dan tidak berbuat curang. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak pernah mengindahkan hal tersebut. Kita hanya mengacuhkan saja. Itu tugas yang berat Bapak Ibu buat kita untuk menghilangkan 2 hal buruk itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita dijauhkan dari kemiskinan atau kekayaan. Kalau kita mau ngomong bahasa gampangnya, kita dicukupkan. Betul ya? Kita hanya butuh dicukupkan. Tetapi saya yakin manusia itu susah kalau disuruh bilang cukup. Selalu bilangnya saya kurang, dan kurang. Berapapun yang kita dapatkan, kita dikasih, kita diberi dari perusahaan, dari teman, dari saudara-saudara, itu biasanya selalu dinilai dari sisi nominalnya. Berat itu, memang sangat berat. Karena kita selalu mempunyai image harga diri kita harus lebih tinggi dari apa yang kita terima. Kita tidak pernah cukup. Dan akhirnya kita yakin kita suatu saat akan menjadi semakin serakah, iri hati, dan dengki. Dan akhirnya kita berkeinginan untuk berbuat curang karena kita merasa tidak cukup. Kalau lihat kehidupan saat ini ya Bapak Ibu, terutama untuk para orang muda, kita itu kalahnya dengan apa sih?
kita kalahnya dengan gengsi. Apa yang orang lain punya, kita harus punya. Apa yang orang lain miliki, kita harus miliki. Sehingga kita tidak menyadari kemampuan kita tidak sebanding dengan orang yang ingin kita miliki barangnya atau kepemilikannya. Dalam Amsal juga difirmankan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jelas kalau kita mau bisa kaya, itu pasti berkatnya harus yang dari Tuhan. Saya melihat secara pribadi, berkat Tuhan di sini, saya melihat dari sisi cawan kekayaan kita. Kalau Tuhan mau memperbesarkan cawan kita, maka saya yakin hasil kerja keras kita akan tertampung akan jauh lebih banyak. Jadi, kalau cawan rezeki kita belum besar, kita isi dengan air sebanyak-banyaknya, jelas pasti akan tumpah terus. Kadang kita sering merasa ya, saya dapat uang sekian, kok belum apa-apa sudah habis. Uang saja belum lewat ke rekening kita, tapi kita sudah yakin itu akan habis. Karena apa? Karena kita sudah memiliki tanggung jawab untuk membayar apa yang menjadi beban-beban kita. Yang mungkin salah satunya untuk membeli barang yang karena keegoan kita dan karena keserakahan kita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman yang saya sampaikan hari ini berharap dapat menjadi bahan perenungan yang mendalam untuk kita semua, bahkan tamparan keras untuk saya sendiri. Apa yang terbaik buat kita, belum tentu itu yang terbaik buat Tuhan. Jadi, apapun yang kita perbuat, maka perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa? Karena berkatnya Tuhan pasti itu membuat kita kaya. Jika kita mengharapkan berkat dari manusia, kita akan merasa selalu kosong, kurang, dan tidak pernah puas. Kita harus belajar untuk lebih sabar, selalu meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan selalu menjauhkan diri kita dari sikap dan sifat yang tidak baik. Serta kita selalu mohon ampunannya, mengampuni setiap kesalahan kita. Dan jangan lupa teman-teman, selalu berterima kasih. Setiap doa kita, awalilah dengan berterima kasih. Saya yakin dan percaya, setiap doa kita akan membawa kebaikan yang baik untuk kita dan keluarga kita. Mari Bapak Ibu, kita memulainya untuk berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami mohon dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang mencemarkan nama-Mu sebelum kami mati. Mohon berikan kami hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Tuntun hati kami selalu dalam terang kasih-Mu. Buat kami selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki. Dan kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk menjalani dan melaksanakan firman ini dalam kehidupan keseharian kami. Berkati kami hari ini ya Tuhan, jaga setiap aktivitas kami dan sertai kami. Tak lupa Tuhan, kami pun berdoa juga untuk bangsa kami ya Tuhan, agar selalu dalam lindungan-Mu dan jauhkan kami dari segala malapetaka yang jahat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.